Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulul fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan Jum'ah yang berbahagia ini, pertama-tama saya sebagai khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada pribadi saya sendiri. Marilah kita tidak lupa senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman serta takwa kepadanya, yaitu dengan cara imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyan, melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga, dengan harapan dengan iman dan takwa itulah kita dapat menggapai hidup bahagia sejati sejak di dunia ini hingga di akhirat nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam muqaddimah saya membacakan surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah, dan janganlah kalian turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dari ayat di atas kemudian lahir istilah Islam kafah atau Muslim kafah, yang belakangan sering kita dengar dipahami sebagai ajakan mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah. Istilah kafah dimaknai sebagai keharusan berislam secara totalitas melalui kekuasaan. Tidak dianggap kafah jika belum mewujudkan penerapan hukum Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam memahami ayat di atas kita perlu mengetahui latar belakang turunnya ayat tadi. Menurut Ikrimah, seorang tabi'in, ayat ini turun dilatar belakangi oleh permintaan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi yang telah memeluk Islam, yakni Abdullah bin Salam dan kawan-kawan, untuk mengadakan sinkritisme agama, mencampur adukkan keyakinan dan peribadatan dalam beragama. Meskipun telah menjadi muslim, mereka tetap bermaksud menggabungkan hari Sabat, hari raya Yahudi, dan tadarus Taurat di malam hari untuk beribadah. Namun permintaan mereka itu ditolak dengan turunnya ayat tadi.
Akan tetapi dalam pandangan Ibnu Katsir, latar belakang tersebut hanya merupakan dugaan saja dari Ikrimah. Menurut Ibnu Katsir, Abdullah bin Salam memiliki kesungguhan iman yang sudah dikenal luas, sehingga tidak mungkin dia ingin melakukan sinkritisme seperti itu. Berdasarkan kritik matan Ibnu Katsir bahwa keterangan Ikrimah di atas bukan merupakan riwayat atau asbabun nuzul yang sahih. Isu sentral surat Al-Baqarah ayat 208 di atas sesungguhnya berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 204 sampai 207 yang membicarakan dua orientasi hidup yang berkembang pada saat turunnya Al-Quran, yakni materialisme yang dijelaskan dalam ayat 204 sampai 206 dan spiritualisme yang disinggung dalam ayat 207. Berdasarkan munasabah ayat tersebut dapat dipahami bahwa makna masuk Islam secara kafah dalam surat Al-Baqarah ayat 208 adalah larangan bagi umat Islam mengikuti salah satu dari kedua orientasi hidup tadi dengan meninggalkan yang lainnya. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembangkan orientasi hidup menyeluruh total, material, spiritual, jasmani, ruhani, bahkan duniawi, ukhrawi. Jadi konsep Islam kafah memiliki makna harmoni totalitas hidup ini, bukan makna formalitas dan ideologi Islam atau Islamisme sebagaimana yang sering dinyatakan oleh beberapa kalangan untuk mendirikan negara Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, makna Islam kafah ini sesuai dengan pengertian perdamaian atau as-sulh yang dikemukakan oleh Al-Asfahani untuk kata as-silm dalam ayat 208 surat Al-Baqarah tadi. Ini selaras juga dengan makna kata Islam yang secara bahasa berasal dari kata salima yaslamu salaman, yang berarti damai, selamat, dan sentosa. Kata Islam merupakan masdar atau kata benda abstrak dari kata salima yang kemudian ditambahkan huruf alif di depannya menjadi aslama, yang antara lain mengandung makna berserah diri dan tunduk kepada kehendak dan aturan Allah, patuh dan taat melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta selamat dan damai di dunia dan di akhirat. Perdamaian pada dasarnya adalah menghilangkan pertikaian secara sukarela. Masyarakat yang mengembangkan orientasi hidup menyeluruh, material, spiritual, jasmani, ruhani, duniawi, ukhrawi secara sekaligus, berarti menghilangkan potensi pertentangan dan pertikaian orientasi hidup di antara warganya. Dengan begitu maka mereka telah berdamai dan berusaha mewujudkan perdamaian di dalam kehidupan. Selaras dengan itu, Nabi Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam atau seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Berdasarkan makna Islam dan penegasan Nabi SAW dalam hadis di atas, maka menjadi muslim kafah pertama-tama harus menjadi pribadi yang selalu berserah diri dan tunduk kepada kehendak dan aturan Allah, serta patuh dan taat melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sikap dan perilaku demikian sebagai akibatnya menjadikan seorang muslim dapat hidup damai dan selamat secara individual, baik di dunia dan di akhirat, dan pada gilirannya dia dapat menghadirkan kedamaian dan keselamatan secara sosial. Oleh karena itu, tidak dikatakan sebagai seorang muslim yang kafah
jika seseorang sebagai individu belum memiliki ketenangan batin, ketentraman jiwa, dan kestabilan emosi. Demikian juga tidak dikatakan sebagai muslim kafah jika ucapan, sikap, perilaku, dan perbuatannya menyebabkan orang lain tersakiti dan terzolimi, tidak menghadirkan kedamaian dan keselamatan dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya karena didasari oleh rasa kasih sayang, dalam Al-Quran disebut dengan ibadur rahman. Konsep dan sifat-sifat utama dari ibadur rahman dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Seorang muslim harus berjalan di muka bumi dengan rendah hati tanpa dibuat-buat, dan berjalan secara wajar, tidak menyombongkan diri dalam sikap dan tindakan. Dia tahu bahwa sikap itu tidak terpuji dan mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam pergaulan. Dan apabila orang bodoh yang tidak tahu nilai-nilai sosial kemasyarakatan menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina atau kata-kata kasar, mereka akan membalasnya dan tidak akan membalasnya dengan ucapan yang semisal, namun dengan penuh sopan dan rendah hati mereka mengucapkan salam, yang berarti doa mudah-mudahan kita berada dalam keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa seorang muslim harus senantiasa berlapang hati dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, bahkan saat membalas ucapan orang-orang yang menghina dan berkata tidak sopan sekalipun. Mungkin ada orang yang menganggap bahwa sikap seperti ini menunjukkan kelemahan dan tidak tahu harga diri, karena wajar bila ada orang yang bertindak kurang sopan dibalas dengan tindakan yang kurang sopan pula. Akan tetapi bila direnungkan, jika hinaan dibalas dengan kata-kata kasar, justru akan membawa pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Setiap muslim harus mencegah perselisihan dan permusuhan sebagai implementasi ajaran Islam dan yang diyakininya, dan cerminan dari nama yang disandangnya, yakni muslim, yang berarti orang yang tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah, serta damai dan selamat sentosa dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah sifat dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang kafah. Secara umum, seorang muslim kafah harus mampu menghadirkan harmoni dan kedamaian dalam kehidupan, serta mampu menyeimbangkan antara interaksi sosial dengan sesama, hablum minan nas, juga interaksinya dengan lingkungan alam sekitarnya, hablum minal alam, serta juga hubungan spiritual dengan Allah, hablum minallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjadi muslim kafah yang mampu menjalani hidup damai dan sentosa, material spiritual, serta mampu menghadirkan kedamaian dan kesentosaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al mun'imul mannan
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha shalla ala nabiyhi qadima wa thana bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina irsyada wa ta'lima. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya ghafiradz dzambi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma da'fa'annal balaa'a wal wabaa'a wal khalaa'a wal fakhshaa'a wasyada'ida waz zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min sa'iri buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shlih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.